Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara sekalian, hadirin rahimakumullah, khususnya para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, pendengar Radio Dakta Bekasi, dan juga pendengar Radio Dakwah Islam atau RDI Malang, dan para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, hari ini kita telah memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, dan diberikan berbagai nikmat yang lain yang memungkinkan kita semua untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Hari ini insya Allah program Kurma Langka, kuliah Ramadan jelang berbuka, kita akan membahas makna Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Nah, dari sekian banyak tafsir yang sempat saya baca, ada satu tafsir, satu penjelasan tentang makna ayat ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau yang cukup menarik, bahwa di dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, itu ada penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang makna ayat surat At-Tahrim ayat 6. Jadi gampang ingatannya, 666. At-Tahrim itu nomor suratnya 66, ayatnya ayat 6. Jadi 666, tapi bukan 666 karena 666 itu simbol dari Satanic Church, gereja setan. Tapi ini 666 ini surat At-Tahrim ayat 6 itu mengingatkan kita pada peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban orang tua agar melindungi dirinya, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-ayah. Jadi kita orang beriman, kita diperintahkan oleh Allah, perintahnya jelas, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas kita semua. Terutama khitab ini diberikan, ayat ini ditujukan kepada kepala keluarga, kepada para suami. Makanya berat jadi kepala keluarga itu. Kemarin saya sudah singgung, hati-hati jangan terpengaruh oleh faham yang menggugat seolah-olah kepala keluarga itu bukan hanya monopoli dari kaum laki-laki. Ini cara pandang yang sekuler. Kalau cara pandang kita tauhidik, islamik, maka kita selalu mengkaitkan peristiwa di dunia itu dengan akhirat. Apa yang diberikan oleh Allah SWT, amanah, tanggung jawab kepada para suami, itu berat. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang suami itu harus menjaga istrinya, anak-anaknya. Makanya semakin banyak istri, semakin berat menjaganya. Semakin banyak anak, semakin berat tanggung jawabnya. Jadi jangan dilihat aspek dunia saja. Jadi ini bukan soal hak laki-laki atau hak perempuan. Itu dulu ulama kita tidak pernah mendiskusikan masalah itu, karena mereka sudah paham bahwa itu bukanlah laki-laki itu enak-enakan dia diberi kekuasaan. Ini tanggung jawabnya berat, mitsaqun ghalidz, amanah yang berat. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, bagaimana cara menjaga agar kita, diri kita dan keluarga kita ini semua masuk surga, tidak ada yang tercecer masuk neraka. Maka petunjuknya jelas, kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa allimuhum. Dua saja ini, simple, tapi nanti luar biasa ini beratnya kalau kita coba jabarkan dan kita apalagi kita laksanakan. Adibuhum wa allimuhum. Wahai para suami,
jika kamu ingin keluarga kamu, ya, keluarga kita semua ini selamat, ya, dunia akhirat, semua masuk surga, tidak ada yang masuk neraka, maka dua caranya. Satu, ad-dibuhum, didik mereka menjadi orang-orang yang beradab. Tanamkanlah adab pada mereka, ya, inculcate, ya, of adab, tanamkanlah adab itu, ya. Jadi bukan ajarkanlah adab, ya, gitu ya, tanamkanlah adab itu, jadikan mereka manusia yang beradab. Yang kedua, wa'allimuhum, ya, jadikan mereka orang-orang berilmu. Nah ini, jadi Bapak-Ibu sekalian, ya, dua ini yang harus kita pegang, karena kita sudah dikasih petunjuk oleh Allah, ya. Jadi Al-Quran ini luar biasa, ya. Kita ini diberikan perintah, ya, kamu jangan masuk neraka, gitu ya, dan keluarga kamu juga. Terus caranya gimana, ya Allah? Ada caranya. Caranya apa? Begini, ya. Jadi bukan hanya pokoknya kamu jangan sampai masuk neraka. Itu caranya gimana? Terserah kamu, nggak begitu. Diberikan panduan, ya. Ad-dibuhum wa'allimuhum. Tanamkan adab pada keluargamu dan raihlah ilmu. Jadikanlah keluargamu orang yang berilmu. Nah, hadirin rahimakumullah, maka tentunya kemudian kita bertanya kan, ya, sejauh pengalaman saya di lapangan, ya, dalam berbagai forum pendidikan, itu banyak sekali kadangkala, ya, guru, dosen, orang tua yang merasa asing dengan istilah ad-dibuhum wa'allimuhum ini. Ya, inilah menurut saya, ya, jasa besar dari seorang ilmuwan, ya, yaitu Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, yang pada tahun 1977 beliau mengangkat masalah adab ini, ya, dan kemudian mereformulasi konsep adab ini dan dikontekstualkan dengan tantangan modern sekarang ini, ya, di mana beliau menyatakan waktu konferensi pendidikan Islam pertama di kota Mekah itu, ya, Profesor Al-Attas, yang kemudian beliau juga mengedit, ya, menjadi editor dari buku Aims and Objectives of Islamic Education, yaitu kumpulan makalah dalam seminar atau konferensi pendidikan internasional di Mekah itu tahun 77, ya, di mana Prof. Naqib Al-Attas sudah mengingatkan bahwa akar masalah umat Islam, ya, the central crisis of Muslim today is loss of adab. Ya, tantangan Prof. Naqib Al-Attas ini menarik begini. Jadi waktu itu, ya, tahun 77 itu kan, dunia Islam itu kan mengalami serangkaian kekalahan, ya, serangkaian pukulan-pukulan yang menyakitkan gitu lah. Ya, tahun 40-an, ya, baru satu persatu negara muslim itu mengalami kemerdekaan. Ya, kemudian kita mengalami pukulan telak, ya, tahun 48 berdirilah negara Israel. Ya, perang 1 tahun Israel menang. Perang lagi tahun 67 Yerusalem, Masjidil Aqsa jatuh ke tangan Yahudi. Ya, kemudian tahun 73 ya terjadi peperangan lagi, tahun 5 dan seterusnya. Dan umat Islam itu terus-menerus mengalami pukulan. Maka kemudian, ya, waktu itu sekretariat OIC, ya, Organisasi Konferensi Islam, itu mengirim surat kepada banyak pemikir, ya, di dunia. Salah satunya kepada Prof. Al-Attas, ditanya apa sih yang menjadi masalah? Mengapa kondisi umat Islam itu seperti ini? Ya, ada yang bilang misalnya bahwa masalah umat Islam itu karena umat Islam tidak punya kekuasaan, karena umat Islam begini, karena umat Islam ekonominya lemah, sains teknologinya tertinggal, dan seterusnya. Nah, Prof. Al-Attas punya teori yang menurut saya menarik, ya, bahwa akar krisis umat Islam adalah hilang adab. Dan hilang adab itu berawal dari confusion of knowledge, kekacauan ilmu. Maka beliau menyatakan, ya, the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Tantangan terberat dari umat Islam sekarang ini adalah tantangan ilmu. Karena kalau sudah ilmu itu kacau, yang dipelajari kacau, akan lahirlah, ya, kekacauan dalam dunia keilmuan. Akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang kacau, pemimpin yang palsu. Dan dari situ nanti akan melahirkan, ya, orang-orang yang tidak punya otoritas, tapi dia dianggap punya otoritas. Terjadi kekacauan itu, maka akan melahirkan satu kondisi yang namanya hilang adab, itu loss of adab. Hilang adab itu adalah ketika seseorang itu tidak tahu lagi, ya,
tidak bisa memahami dan menyikapi segala sesuatu gitu ya, pada tempatnya yang betul sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Ini jadi definisi Prof. Alatas ini sangat menarik, bahwa adab itu adalah bagaimana seorang itu ya memahami, ya menyikapi segala sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Jadi beliau katakan adab itu right action, ya, perilaku yang betul. Ya. Kalau dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji, ya, dikatakan jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Jadi right action itu adab. Ya, ada 2 disertasi di Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang menarik bagi saya. Ada satu disertasi dari Dr. Rahindra Maya, dia menulis disertasi tentang konsep adab dari Ibnul Jamaah dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Satu lagi disertasi dari Dr. Syarif Hidayat, dosen Persis di Bandung, tentang konsep pendidikan adab, ya, dari konsep pendidikan berbasis adab dari Ahasan. Ahasan ini gurunya Pak Natsir. Ya, jadi makanya tahun 2014 ya saya tertarik untuk secara khusus mendalami masalah ini. Kemudian saya melakukan penelitian selama 3 bulan di KESIS di UTM di Kuala Lumpur, ya. Dan waktu itulah saya ingin mendalami satu hal saja, ya, mengapa Prof. Alatas sampai pada kesimpulan bahwa akar masalah umat itu adalah hilang adab itu. Itu yang bagi saya menarik, dan itulah yang saya hampir tiap hari berdiskusi dengan Profesor Wan Muhammad Nur, sempat berjumpa dengan Profesor Alatas, dengan Dr. Adi Setia, dengan Dr. Wan Suhaimi, ya, dan sebagainya. Waktu itu banyak, ya, cendekan murid-murid langsung Prof. Nakib Alatas yang saya sempat bertanya, dan kemudian saya juga berkesempatan juga, ya, bertanya ke sana kemari, ya, meneliti, dan itu kemudian yang semakin menambah keyakinan saya, ya, bahwa memang masalah adab ini masalah yang sangat serius. Ya, itu tahun 2014. Ya, jadi ternyata ketika Prof. Alatas mengangkat masalah adab ini, kemudian mengatakan bahwa akar masalah umat itu adalah hilang adab, dan beliau kemudian merujuk pada sumber, ya, dari mana hilang adab itu terjadi pada conversion of knowledge, maka yang beliau lakukan, ya, proposal Prof. Alatas kemudian adalah Islamisasi ilmu pengetahuan, karena ilmu yang diajarkan itu salah. Problemnya itu ilmu. Kalau ilmunya salah, ya, maka pendidikannya salah. Konsep pendidikan itu dibangun di atas dasar ilmu yang salah. Ya, jadi ilmu pendidikannya pun keliru. Ya, jadi kalau tadi dikatakan adibuhum wa alimuhum, nah itu rumusan yang sangat penting. Nah ternyata setelah saya terima kasih juga kepada dulu mahasiswa saya tapi pinter sekali, ya, lebih pinter dari saya, Dr. Agus Hasan Basori di Malang itu. Beliau yang waktu saya diundang seminar di Solo di Puldapi itu di panel dengan Dr. Agus Hasan Basori ini. Nah dari Dr. Agus Hasan Basori ini saya kemudian mendapatkan berita tentang ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau kutip di makalahnya, ya, ta'addabu thumma ta'allamu. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Nah setelah itu kemudian, ya, banyak mahasiswa kami di Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu meneliti disertasi tentang adab itu, 20-an disertasi. Nah dari situ sekali lagi gitu, ya, akhirnya oh benar memang masalah ini masalah yang sangat mendasar. Jadi akar masalah kita ini memang hilang adab itu, loss of adab. Dan apalagi Prof. Alatas kemudian menguraikan loss of adab itu adalah loss of discipline, ya, discipline of mind, body and soul, ya, disiplin pemikiran, ya, badan, ya, jasad ini dan jiwa itu. Jadi akhirnya kalau kita lihat gitu, ya, apa yang dikatakan Prof. Alatas itu yang paling mendasar, ya. Dan ternyata kenapa kemudian, ya, para ulama itu bertahun-tahun, ada yang sampai puluhan tahun, ya, berusaha memahami adab itu, ya, belajar adab. Abdullah ibn Mubarak sampai mengatakan, aku belajar adab itu 30 tahun, 20 tahun kemudian aku belajar ilmu, ya. Imam Syafi'i, ya, di dalam kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Muta'alim, ya, itu dikutip ucapan Imam Syafi'i yang beliau menyatakan aku mencari adab itu
seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, para mahasiswa, santri dan para pendengar, para pemirsa semua, ini alhamdulillah kita mendapatkan betul-betul, saya merasa mendapatkan pencerahan yang luar biasa ya, dari banyak sumber, dari Prof. Alatas, dari para mahasiswa saya, dari teman-teman ya, para peneliti juga, yang akhirnya kita bisa mendapatkan gambaran ya, yang pada akhirnya saya bisa menyimpulkan ya bahwa kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib tadi bahwa adibhum wa'alimuhum itu bisa kita jadikan sebagai rumus, model baku pendidikan. Bahwa pendidikan itu adalah ta'addabu tsumma ta'allam. Ya. Jadi para ulama dulu sampai mengatakan begini, kami biasa ya mendidik anak kami bertahun-tahun di rumah dengan adab dan ibadah saja. Setelah itu baru ya kami, setelah anak-anak itu baik adabnya gitu ya, maka kemudian kami lepaskan, kami kirim anak-anak kami untuk belajar ilmu lebih jauh. Nah, jadi setelah tahun ini pengalaman saya pribadi ya, dari tahun 2014 itu, setelah memahami ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu maknanya adalah didiklah keluargamu menjadi orang beradab dan berilmu. Maka kemudian kami mencoba kan, kalau di pesantren At-Taqwa ini kami sudah 20 tahun, dari tahun 2000 itu berdiri TK At-Taqwa. Kira-kira 12 tahun atau 13 tahun kemudian baru kami mendirikan sekolah dasar. Waktu itu kami beri nama At-Taqwa Quranic School. Maka kira-kira 3 tahun yang lalu kami ubah tuh SD-nya, namanya menjadi PADI ya, pesantren adab dan ilmu ya. Kemudian tahun 2014 itu kami sudah mencoba mendirikan yang namanya pesantren Saulin. Jadi awalnya dulu pesantren At-Taqwa ini kami dirikan itu, nama awalnya itu pesantren Saulin Al-Islami. Saulin Al-Islami itu nama juga yang diberikan oleh mahasiswa saya itu, Dr. Agus Hasan Basori itu. Ya, Saulin Al-Islami itu maknanya lompatan yang lembut, ya, lompatan yang halus. Waktu itu ya saya terus terang ya ingin memahami bahwa adab itu yang paling mudah difahami itu seperti apa sih. Ternyata proses adab, penanaman adab itu sekalian ya, adab ilmu itu kalau kita nonton film Karate Kid ya, dan juga film-film silat, kalau kita itu banyak sekali yang guru silat itu biasanya tidak mau mengajari muridnya itu ilmu yang tinggi-tinggi ya, khawatir nanti ilmunya itu disalahgunakan. Nah, biasanya ilmu-ilmu yang tinggi itu baru diberikan kepada murid-murid yang kelakuannya sudah baik. Ya, lihat di film Karate Kid yang gurunya Jackie Chan itu kan muridnya ya, setelah ditolong oleh gurunya itu kan karena dianiaya teman-teman sekolahnya, kan dia ingin belajar kungfu tuh. Nah, waktu belajar kungfu, apa gurunya mau begitu saja? Enggak. Dia kan disuruh ngecat, ya kan? Disuruh bekerja sesuatu. Dilihat dulu kelakuannya. Oh, masih ingin balas dendam, masih ingin, nggak boleh itu. Ya, makanya saya heran juga ada beberapa film silat itu yang gurunya ngajari supaya muridnya itu balas dendam gitu loh. Padahal itu sebetulnya nggak boleh. Biasanya jangan karena balas dendam itu. Ya, kan ada biasanya kan banyak ya film-film silat ya, biasanya ceritanya kan klasik. Ya, nanti orang tuanya dibunuh gitu kan, terus anaknya waktu kecil bayi selamat ya, kayak Wiro Sableng lah gitu kan, nanti selamat dididik oleh seorang guru yang hebat, nah nanti besar terus balas dendam. Nah, begitu musuh itu terbunuh udah tewas, filmnya selesai. Jadi saya amati berulang kali modelnya begitu. Nah, di film Karate Kid itu nggak begitu kan, murid itu dilatih adab dulu, kelakuannya baik dulu ya, sampai ada di film itu ya, ada gambaran kan si anak ini dia naruh jaket salah, naruh jaket di lantai, suruh ngambil itu jaketnya, disuruh ngambil kan, dipakai, kemudian dilepas lagi, dicandelkan, ambil lagi, pakai lagi, candelkan lagi, terus dia diulang-ulang. Nah, itu adab tuh, disiplin tuh ya. Jadi jangan kasih ilmu kepada orang yang biadab dan begitu ya. Nah, inilah pentingnya Prof. Alatas mengingatkan betul adab dan ilmu-ilmu yang fardu ain, apalagi sebelum anak itu nanti masuk universitas. Harusnya adab ini sudah selesai.
Jadi orang masuk universitas itu bukan hanya dites kayak sekarang ini ya, SMNPTN gitu ya, dites SBMPTN hanya dites itu enggak betul, karena di perguruan tinggi itu anak-anak itu akan diajari ilmu-ilmu yang sangat penting, ilmu komputer ya kan, ilmu hukum, ilmu kedokteran, pengobatan, ilmu virus dan sebagainya. Ini luar biasa itu. Nah, kalau ilmu itu diajarkan kepada orang yang tidak beradab, ya kan, nggak berakhlakul karimah, ya, maka berbahaya. Ya, itu yang kata Imam Al-Ghazali dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayah. Sampai beliau mengingatkan, ya, ayyuhal harisul ilm in kunta taqsidu bi talabil ilmi lil munafasat wal mubahat wa taqaddum alal aqran wa istimala tabujuhin nas wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hatmi dinika. Ya, bahkan dari niat saja, niat cari ilmu kalau sudah salah, kata Al-Ghazali, ya, orang niat cari ilmu untuk unggul-unggulan, niatnya udah gak bener. Dia nyari ilmu niatnya udah mau nyari keuntungan dunia, mau unggul-unggulan, mau mengungguli orang lain supaya jadi pusat perhatian. Niatnya sudah bukan karena Allah. Kalau itu niatnya, kata Al-Ghazali, fa anta sa'in fi hatmi dinika. Ya, kamu sudah berjalan menghancurkan agamamu. Kamu merusak dirimu, merusak gurumu. Bahkan kata Al-Ghazali, kalau gurunya sudah tahu muridnya ini nggak benar, dia ajari ilmu juga, kata beliau, itu seperti kamu ngasih senjata kepada perampok. Dia perampok, ya kan? Dia tahu dia mau merampok. Kamu kasih pisau, kamu kasih pedang, kamu kasih celurit. Itu seperti itu bahayanya. Jadi ayat ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, terutama kita orang tua ya. Di sini pentingnya sekarang di era corona ini, tugas orang tua ini di rumah ini penting sekali menanamkan adab ini. Karena ini yang nggak bisa digantikan oleh teknologi. Sekarang kalau soal pengetahuan, anak saya yang umur 8 tahun aja sekarang belajar dadak-dadak lihat Google, dikit-dikit lihat Google, kalau nanya ke saya nggak ngerti, lihat Google aja, gitu loh. Sekarang kan anak kecil udah tahu, ya. Tapi adab itu nggak bisa digantikan. Karena adab itu kemarin sudah kita bahas ya, kita singgung sedikit. Adab itu harus dicontohkan. Adab itu harus dibiasakan. Adab itu harus dimotivasikan terus menerus. Ya, dan adab itu harus ditegakkan dengan kedisiplinan, penegakan aturan. Dan itu harus ada proses coaching, suhbah. Ya. Ada seorang ulama, makanya di kitabnya Hasyim Asy'ari juga dikutip itu, ya, menasihati anaknya, ya bunayya iskabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min aktsaril hadits. Ya, ini penting sekali kata-kata ulama ini ya. Beliau menasihati anaknya, wahai anakku, iskabil fuqaha wal ulama, ya, bergaullah, suhbahlah, ya, berinteraksilah secara intensif dengan fuqaha dan ulama. Wa ta'allam minhum, ya, belajarlah ilmu dari mereka itu. Wa khudh adabahum, dan ambillah adab mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min aktsaril hadits, itu lebih aku sukai daripada kamu menghafal banyak hadis. Jadi ini penting ya, karena persoalan kita ini di adab, ya. Nah, sekilas karena waktunya sudah mau habis, saya ingin menjelaskan ya di dua disertasi mahasiswa saya tadi, Dr. Syarif Hidayat dengan Dr. Ahinda, itu saya menjumpai ada dua definisi penting tentang adab dan akhlak. Karena ini beberapa kali saya ditanya itu di berbagai sekolah ya. Ada satu sekolah nasional ya, Al-Azhar, saya pernah diundang pengurus yayasannya, kemudian kepala-kepala sekolah SMP, SMA-nya seluruh Indonesia waktu raker. Saya mengisi masalah adab ini karena Al-Azhar itu sekarang tagline-nya sekolahnya di seluruh Indonesia itu tagline-nya, jargonnya itu beradab dan berkualitas, kalau tidak salah ya. Jadi tagline beradab itu sudah dipakai sekarang banyak sekolah, alhamdulillah ya. Itu memang hal yang sangat mendasar. Ya, cuma nanti pemahaman tentang adab ini yang penting juga, karena adab bukan hanya sebatas perilaku ya, perilaku maksudnya dia sopan pada guru, nggak begitu. Kita menyusun kurikulumnya pun sudah harus beradab. Kalau Prof. Alatas menjelaskan adab itu ya termasuk adab pada ilmu, misalnya meletakkan ilmu itu pada tempatnya, karena dalam Islam segala sesuatu itu ada tempatnya, itulah adab.
Adab itu meletakkan yang beragam ini pada tempatnya yang betul. Ibaratnya begini, kalau hewan itu kandang singa ya singa, ini ayam, nah itu harus jangan dicampur. Nah, adab itu begitu, kita beradab pada Allah, letakkan Allah di tempatnya karena Allah itu Al-Khaliq. Jangan letakkan Allah setara dengan makhluk, itu biadab, itu musyrik. Innasyirka ladzulmun adzim. Ini akan kita bahas khusus nanti bagaimana ketidakberadaban ya kepada Allah ini. Ya. Ada pada Rasul, jangan samakan Nabi ya Rasulullah Muhammad SAW dengan yang lain, itu nggak beradab. Ya, presiden saja nggak mau disamakan dengan menteri, nggak mau disamakan dengan lurah. Presiden lewat itu kita disuruh minggir. Ya, saya bertahun-tahun jadi wartawan di istana, jadi ya kadang-kadang merasa kalau ikut rombongan presiden, rombongan wakil presiden ke daerah gitu ya, kita lewat tuh jalan ditutup, gang-gang dijaga gitu, supaya nggak masuk gitu ya, merasa ya kita yang lewat lancar saja, tapi kan karena itu VIP kan, presiden itu dibedakan. Ini nabi, ini utusan Allah, jangan disamakan dengan manusia biasa. Ya, ini sahabat nabi, sahabat presiden aja dibedakan dengan yang lain. Teman presiden beda, ini teman nabi, sahabat nabi, ini keluarga nabi tidak sama dengan keluarga presiden. Ada pada ulama, kita harus tahu. Ulama itu ada ulama yang hebat ya, kelasnya kelas mazhab gitu ya, mujtahid mutlak, Imam Syafi'i ya, Imam Malik, Imam Hanafi dan seterusnya gitu ya. Jangan disamakan dengan orientalis, itu tidak beradab. Ya. Jadi adab itu meletakkan pada tempatnya, menyikapi pada sesuai dengan sikap yang betul. Adab pada guru. Nah, kalau nggak ngerti letak guru di mana, nggak bisa. Guru diletakkan sebagai tukang ngajar bayaran. Ya dia beda, guru bukan tukang ngajar bayaran. Guru itu mujahid, intelektual. Jadi kalau kita ta'rifnya salah, mendefinisikan salah, maka untuk beradab juga susah. Ya kan? Makanya ada istilah di Madura itu. Ya ada guru, dulu kan ada guru budi, ya, guru ditempeleng muridnya sampai mati gurunya. Akhirnya muridnya dipenjara. Hanya yang saya keberatan kan guru budi itu disebut guru tidak tetap. Masa ada istilah guru tidak tetap? Berarti kadang guru, kadang dia tidak guru, kan nggak betul. Yang tidak tetap itu adalah status kepegawaiannya, tapi dia tetap guru karena dia mengajar, dia memberikan ilmu. Dia guru, nggak boleh dilakukan sembarangan kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat itu. Ya, jadi fahami sesuatu gitu ya, letakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Maka ketika inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Nah, sekarang yang takwa itu siapa? Pejabat, gubernur, menteri, presiden, wali kota, atau ustadz yang soleh, ulama kampung yang nggak dikenal tapi orangnya soleh. Kalau hadir ke pesta perkawinan ya, ke majelis walimatul urus ya, walimah perkawinan itu, siapa yang mau di VIP kan? Nah, itu adab tuh, termasuk adab pada ilmu. Ini sekarang kacau nih, misalnya dibuat ranking universitas, ranking itu adabnya gimana? Kita sebagai orang muslim meletakkan pada tempatnya mana kampus yang kita bilang baik itu, apa kriterianya? Ya, ilmunya apa? Ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya kan, ada ilmu yang sunnah, ada yang mubah. Ini ada derajatnya, nggak semua ilmu itu sama. Mana yang diutamakan? Nah, ini orang tua terutama ini harus tahu ini. Ya. Anaknya ini lagi belajar apa sekarang, kuliah di mana? Jadi tanggung jawab itu hak anak kan. Wa yuksina adabahu, dan memperbaiki adab anaknya itu. Kalau orang tua nggak ngerti masalah adab, nanti di akhirat dituntut. Dan nggak ada alasan, saya nggak tahu. Nggak tahu itu cari tahu. Jadi saya nggak sepakat ya kalau kita sebagai orang tua terus mengatakan maaf ya saya ini orang awam. Kadang-kadang saya bilang sudah berapa tahun jadi orang, belajar yang lain luar biasa serius gitu, belajar masalah adab saja nggak mau, tapi tetap nanti ketemu lagi sekian tahun kemudian mengatakan bahwa saya awam dalam masalah ini. Awam itu harus diakhiri, bukan dilestarikan apalagi dibanggakan. Ya, jadi ini awam terus gitu ya, awam terus belajar, awam itu belajar susah kok belajar itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini adalah adibuhum wa alimuhum. Jadi
kita ini sekarang mumpung corona ini saya merasa ini hikmah besar ya dari corona. Kita semua ini sekarang dipaksa gitu ya, harus berinteraksi dengan secara intensif dengan keluarga kita gitu ya. Nah disinilah kita belajar bagaimana kita memahami adab, mendidik, mana yang utama. Jadi nggak usah khawatir. Kemarin ada pertanyaan, itu gimana anak nanti di sekolah diajari begini. Di rumah itu loh, di rumah orang tua itu yang penting itu di rumah itu ngajarin adab, menanamkan adab. Ya, kalau di sekolah bagaimana? Dikawal. Jangan biarkan anak itu nanti. Itu baru kita bicara adab nih. Ya, belum nanti kita bicara ilmu. Ya, bagaimana kita mengarahkan anak itu berilmu? Karena itu bagian dari adab juga. Maka Prof. Naqib Al-Atas memang menyarankan supaya istilah pendidikan itu lebih tepat ta'dib, karena proses mencari ilmu, ya semua itu tujuannya agar orang menjadi orang beradab, agar orang menjadi orang baik. Semakin tinggi ilmunya, semakin bertambah umurnya, ya, maka mudah-mudahan dia menjadi semakin baik. Nah, itulah namanya pendidikan, itulah ta'dib. Ya, elemen yang paling mendasar ya dalam pendidikan itu adalah inculcation of adab, penanaman adab itu. Nah, ilmu tadi begitu, kita mencari ilmu, ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengartikan adab itu adalah istimalul khuluqil hasan. Ya, jadi aplikasi, realisasi dari akhlak yang mulia. Nah, begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengartikan adab itu realisasi dari akhlak. Jadi akhlak itu sikap jiwa yang melahirkan perbuatan tanpa difikir dan tanpa diperhitungkan lagi, dipertimbangkan lagi gitu. Bila fikrin wala ruwiyatin. Nah, itu definisinya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Itu akhlak, ya kan? Nah, aplikasi dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu di lapangan itu adalah adab, aplikasinya itu. Nah, itu definisi dari yang saya baca dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi kalau kita simpulkan ya, tanggung jawab orang tua itu menjadikan anaknya beradab dan berilmu. Nah, di sini nanti akan kita jabarkan lebih rinci itu adab ini dalam pertemuan-pertemuan berikutnya itu. Adab apa saja? Adab pada guru, adab pada orang tua, adab pada murid, adab pada ilmu, adab pada sesama dan seterusnya. Ilmu, terus ilmu apa saja yang harus kita kuasai. Anak-anak kita pun begitu. Ya, kalau anak kita pinter, ya nanti ada materi tentang mendidik sesuai dengan potensinya. Lihat potensi anak kita. Kalau anak kita pinter, itu amanahnya berat. Ya, jangan samakan kurikulumnya ya dengan anak yang tidak pinter. Kalau anak yang tidak pinter, amanahnya ringan. Kan itu saja. Hidup kita ini cuma bagaimana ya. Bahasanya Pak Taufik Ismail, lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar itu kan, dunia ini panggung sandiwara ya. Setiap kita, nah itu syair yang menurut saya sangat bagus tuh. Setiap kita dapat peranan yang harus kita mainkan. Kita sekarang sebagai orang tua, kita dapat peran itu tuh, harus kita mainkan. Pak Jokowi ya dapat peran sebagai presiden, harus nanti ada dimainkan dengan benar, akan tanggung jawabnya di akhirat. Pak Anies Baswedan dapat peran sebagai gubernur DKI. Di situ perannya berat, di samping menjaga keluarganya. Ya, jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, apalagi kalau orang itu ya jabatannya banyak, ya itu aneh. Ya, makanya heran orang senang senang jadi menjabat ya kan, senang jadi ketua ormas. Berat tuh jadi ketua Muhammadiyah, ketua NU, ya ketua Dewan Dakwah, jadi rektor. Itu berat. Tapi akhirat ada tanggung jawabnya. Ya, nah jadi berat tuh, makanya teman-teman saya di INSIS itu ada Dr. Samsudin Arif, Dr. Hamid Zarkasi, ya, Dr. Ugi Soeharto, itu sampai sekarang istrinya masih satu aja. Saya tahu karena kalau nambah istri berat mereka ini. Ya, Dr. Nirwan apalagi gitu ya, Dr. Henry Salahuddin yang sekarang di Turki. Itu teman-teman saya di INSIS tuh, itu bukan takut mau nambah istri, enggak gitu. Mungkin istrinya sudah pada nyuruh mereka, tapi mereka sadar bahwa semakin banyak istri, semakin banyak anak, apalagi itu berat tanggung jawabnya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, jadi begitu. Ya, jadi bisa sekalian ya kembali ya tema kita saya simpulkan. Qu anfusakum wa ahlikum naro adalah jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ya, adalah pertama tanamkanlah adab. Yang kedua ya raihlah ilmu yang diwajibkan. Nah, secara lebih jauh insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, pada kurma langka berikutnya.
Sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.